Investasi ini penting bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat, tapi tentu harus mempertimbangkan terkait dengan hak-hak rakyat di wilayah. Kalaupun kemudian ada relokasi, karena relokasi itu juga biasa dilaksanakan, biasa dilakukan, tetapi ya harus dimusyawarahkan bersama dengan masyarakat, sehingga tidak menimbulkan dampak-dampak yang pada akhirnya juga akan merugikan terhadap masa depan investasi juga. Karena kalau terus akan terjadi konflik di kawasan itu juga akan membuat investasi agak ngerem. Oleh karenanya, ya buatlah sebuah tata kerja yang tepat ketika memang ada investasi yang ini dapat meningkatkan perekonomian negara, mensejahterakan rakyat. Jadi relokasi dibicarakan dulu, dimusyawarahkan, dan kemudian relokasi pada tempat yang memang sesuai dengan harapan dan keinginan masyarakat setempat. Di luar negeri juga terjadi hal yang sama. Bahkan pada kepentingan-kepentingan lain ada yang disebut dengan land consolidation. Ya, konsolidasi lahan itu juga penting. Mana konsolidasi lahan untuk lahan pertanian, mana untuk lahan perumahan, mana untuk lahan-lahan pabrik ataupun industri. Ini juga harus tepat. Dan kaidah-kaidah dalam membangun kan juga ada kaidah-kaidah tata lingkungan. Salah satunya adalah lingkungan masyarakat yang harus ditata. Oleh karenanya, deadline yang diberikan oleh pemerintah tentu juga harus bermartabat lah bagi masyarakat di sekitarnya. Dudukan dulu saja, jangan terburu-buru, dan tentu potensi-potensi konflik berkelanjutannya kalau tidak selesai pada saat ini akan terjadi. Nah, oleh karena itu menurut saya lebih baik ditata dulu yang baik. Kalaupun ada relokasi, dibicarakan sebagaimana mestinya dengan masyarakat, harus ada kesepakatan kedua belah pihak, dan hentikan cara-cara represif. Tidak ada gunanya cara-cara represif itu, karena akan menyimpan bara. Cara-cara represif hanya akan juga membuat reaksi di seluruh tanah air. Oleh karenanya, pakailah cara-cara yang humanis, dan saya kira kalau diajak bicara baik-baik juga masyarakat akan sangat paham dan sangat mengerti. Yang penting, ya masyarakat jangan ditekan-tekan, diajak bicara, diajak musyawarah. Semuanya bisa kok didudukan bersama. Ini kan cara-cara yang biasa dilakukan juga. Di beberapa wilayah bisa kok ini dilakukan, apalagi di masyarakat Rempang. Dan kalau ada hak-hak adat, ini juga penting. Kita selalu berbicara persoalan hak-hak adat, masyarakat adat. Ya jangan diabaikan, karena ini adalah sebuah tatanan kehidupan yang sudah beratus-ratus tahun. Bahkan mungkin warisan beribu tahun yang lalu ada dalam sebuah tatanan sosial yang tentu bukan hanya dihormati oleh sistem dan masyarakat adat, oleh tradisi, tetapi juga dihormati oleh undang-undang. Undang-undang masyarakat adat kan juga menghormati terhadap hak adat. Nah, oleh karenanya ini juga harus menjadi faktor untuk bisa berdampingan antara investasi dan masyarakat. Karena pada akhirnya kehadiran investasi ya selain pertumbuhan ekonomi negara, juga untuk kesejahteraan rakyat. Nah, kalau rakyatnya dibuat susah, kan buat apa juga ada investasi. Saya kira itu yang mesti ke depan dilakukan oleh berbagai pihak terkait di Rempang, karena juga pemahaman bahwa kawasan Pulau Batam adalah kawasan hak pengelolaan dari BP Batam, juga ini juga dipahami bukan hak mutlak, tapi hak penguasaan oleh negara. Hak penguasaan oleh negara adalah hak yang nanti otoritasnya sebetulnya ada pada rakyat, sehingga bagaimana cara menempatkan masyarakat dengan baik. Saya kira demikian. Ini kan baru investasi ini penting bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat, tapi tentu harus mempertimbangkan terkait dengan hak-hak rakyat di wilayah. Kalaupun kemudian ada relokasi, karena relokasi itu juga biasa dilaksanakan, biasa dilakukan, tetapi ya harus dimusyawarahkan bersama dengan masyarakat, sehingga tidak menimbulkan dampak-dampak yang pada akhirnya juga akan merugikan terhadap masa depan investasi juga. Karena kalau terus akan terjadi konflik di kawasan itu juga akan membuat investasi agak ngerem. Oleh karenanya, ya
buatlah sebuah tata kerja yang tepat ketika memang ada investasi yang ini dapat meningkatkan perekonomian negara, mensejahterakan rakyat. Jadi relokasi dibicarakan dulu, dimusyawarahkan, dan kemudian relokasi pada tempat yang memang sesuai dengan harapan dan keinginan masyarakat setempat. Di luar negeri juga terjadi hal yang sama. Bahkan pada kepentingan-kepentingan lain ada yang disebut dengan land consolidation. Ya, konsolidasi lahan itu juga penting. Mana konsolidasi lahan untuk lahan pertanian, mana untuk lahan perumahan, mana untuk lahan-lahan pabrik ataupun industri. Ini juga harus tepat. Dan kaidah-kaidah dalam membangun kan juga ada kaidah-kaidah tata lingkungan. Salah satunya adalah lingkungan masyarakat yang harus ditata. Oleh karenanya deadline yang diberikan oleh pemerintah tentu juga harus bermartabat lah bagi masyarakat di sekitarnya. Dudukan dulu saja, jangan terburu-buru, dan tentu potensi-potensi konflik berkelanjutannya kalau tidak selesai pada saat ini akan terjadi. Nah, oleh karena itu menurut saya lebih baik ditata dulu yang baik. Kalaupun ada relokasi, dibicarakan sebagaimana mestinya dengan masyarakat, harus ada kesepakatan kedua belah pihak, dan hentikan cara-cara represif. Tidak ada gunanya cara-cara represif, karena akan menyimpan bara. Cara-cara represif hanya akan juga membuat reaksi di seluruh tanah air. Oleh karenanya, pakailah cara-cara yang humanis, dan saya kira kalau diajak bicara baik-baik juga, masyarakat akan sangat paham dan sangat mengerti. Yang penting, ya masyarakat jangan ditekan-tekan, diajak bicara, diajak musyawarah. Semuanya bisa kok didudukan bersama. Ini kan cara-cara yang biasa dilakukan juga. Di beberapa wilayah bisa kok ini dilakukan, apalagi di masyarakat Rempang. Dan kalau ada hak-hak adat, ini juga penting. Kita selalu berbicara persoalan hak-hak adat, masyarakat adat. Ya jangan diabaikan, karena ini adalah sebuah tatanan kehidupan yang sudah beratus-ratus tahun. Bahkan mungkin warisan beribu tahun yang lalu ada dalam sebuah tatanan sosial yang tentu bukan hanya dihormati oleh sistem dan masyarakat adat, oleh tradisi, tetapi juga dihormati oleh undang-undang. Undang-undang masyarakat adat kan juga menghormati terhadap hak adat. Nah, oleh karenanya ini juga harus menjadi faktor untuk bisa berdampingan antara investasi dan masyarakat. Karena pada akhirnya kehadiran investasi yang selain untuk pertumbuhan ekonomi negara, juga untuk kesejahteraan rakyat. Nah, kalau rakyatnya dibuat susah, kan buat apa juga ada investasi? Saya kira itu yang